Selamat datang di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Informasi ibadah new normal, jemaat yang diperbolehkan datang dan beribadah di gereja berusia 15 sampai dengan 60 tahun. Dan jemaat yang tidak diperbolehkan datang dan beribadah berusia di bawah atau di atas 15 sampai dengan 60 tahun. Jemaat dengan komorbid, pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, diabetes, autoimun, atau yang sedang batuk dan pilek juga tidak diperbolehkan untuk datang beribadah. Protokol kesehatan selama berada di gereja: membawa masker dan face shield dari rumah dan memakainya selama berada di area gereja. Parkirlah kendaraan dengan mengikuti arahan petugas yang ada. Physical distancing di area parkir. Berilah salam tanpa memakai kontak fisik. Prosedur yang harus dilakukan sebelum jemaat masuk ke dalam gedung gereja. Jemaat harap antri dan tetap menjaga jarak saat mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Mengukur suhu badan. Masuk ke dalam bilik disinfektan sesuai dengan arahan petugas. Masuk secara bergantian ke dalam bilik disinfektan dengan tetap menjaga jarak. Apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, maka Anda akan dipisahkan dan akan melakukan cek kembali sebanyak 2 kali dalam 5 menit berikutnya. Apabila suhu tetap tinggi, jemaat akan diminta untuk segera pulang dan istirahat di rumah. Siapkan barcode yang sudah Anda pesan melalui aplikasi Lenggah di Ebenezer dan minta petugas untuk scan barcode Anda agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk sesuai dengan reservasi. Protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Jemaat duduk di tempat yang sudah ditentukan dan tidak boleh bergerombol saat memasuki gedung gereja. Usahakan tetap menjaga jarak saat berada di dalam gedung gereja. Mohon maaf apabila petugas kami menegur Anda jikalau Anda tidak menjaga jarak dengan benar. Tetap memakai masker dan face shield selama ibadah berlangsung dan jangan dilepas. Petugas berhak menegur apabila Anda tidak memakai masker dan face shield dengan benar. Persembahan serta persepuluhan bisa ditransfer melalui QR Code atau melalui nomor rekening gereja GSJA Ebenezer. Protokol kesehatan selesai ibadah. Mengikuti arahan petugas untuk keluar dari gedung gereja. Petugas berhak menegur apabila jemaat masih berkumpul dan berdiskusi dalam gedung apabila jam ibadah sudah selesai. Saat keluar, jangan berdesakan dan tetap menjaga jarak. Gedung gereja akan didisinfeksi sebelum dan selesai ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
lagi bersama kita berdua, host youth online yang cantik dan tentunya kesukaan kalian semua di tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Kenalin, aku Adelin dan Aku Friska, kita akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. ngomong-ngomong ya Ce, aku seneng banget kita Kenapa ada di ini, kenapa sini. ini? Kita bisa hadir di layar kaca, kita bisa menyapa, kita bisa memberikan pengumuman buat seminggu ke depan. Kangen banget gak sih? Iya dong, nah makanya kita sapa dulu nih Ejers-Ejers di rumah. Gimana kabar kalian? Luar biasa kan? Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Oh ya, kita juga mau menyapa buat Bapak Ibu sidang jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah GSJA Ebenezer. Kita mengucapkan welcome home dan selamat mengikuti ibadah. Semoga ibadah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Langsung aja ya, kita pengumuman yang pertama. Bagi sidang jemaat yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melalui Aplikasi Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, dan juga bisa transfer ke rekening BCA yang tertera di layar sidang jemaat. Pengumuman kedua, ibadah Jumat Agung pada hari Jumat jam 8 pagi secara live streaming di channel YouTube GSJA Ebenezer. khusus bulan April, perjamuan kudus akan diadakan bersama dengan ibadah Jumat Agung. Roti dan anggur untuk jemaat akan dibagikan melalui ketua wilayah, rayon, atau kelompok HF masing-masing. Jika sidang jemaat belum mendapatkan roti dan anggur sampai dengan hari Rabu, sidang jemaat bisa mengambil di GSJA Pusat dan Satelit pada hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selanjutnya, ibadah doa malam kita setiap jam 7 malam hanya di YouTube channel GSJA Ebenezer. Disertai juga dengan ibadah offline, tentunya dengan menggunakan masker dan face shield untuk mengikuti anjuran. Selanjutnya sidang jemaat, jangan lewatkan House Family bersama gembala kita setiap hari Sabtu jam 7 malam, tentunya di YouTube channel GSJA Ebenezer. Tentunya akan disertai dengan kesaksian, puji-pujian, dan firman Tuhan yang ada. Ibadah Paskah pada hari Minggu jam 8 pagi secara live streaming di YouTube channel GSJA Ebenezer. Jadwal ibadah online minggu depan untuk umum jam 8 pagi dan untuk sekolah minggu jam 10 pagi tentunya di YouTube channel GSJA Ebenezer. Dan tentunya ibadah online dan offline minggu depan ada di ibadah sore pukul 5 sore. Untuk mengikuti ibadah online dapat mendaftarkan melalui aplikasi atau website. Ada info nih buat teman-teman TCC, bakalan ada ibadah spesial Paskah. Jangan lewatkan ya, untuk link Zoom ada di layar kaca. Selanjutnya, tata cara pendaftaran ibadah online dapat melalui unduh aplikasi dengan cara memindai barcode di layar sidang jemaat dan bisa juga melalui website ebenezer.lenggah.com. Apabila sidang jemaat membutuhkan cara penggunaan, dapat menghubungi admin GSJA Ebenezer. Ada info lagi untuk sidang jemaat bahwa gereja kita akan melakukan pembangunan perluasan gereja bertingkat di belakang. Mari sama-sama kita dukung dalam doa untuk proses pembangunan gereja GSJA Ebenezer. Tak lupa juga dengan ibadah doa pagi new normal yang diadakan setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi dengan mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan face shield. Sidang jemaat juga bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online hanya di YouTube channel GSJA Ebenezer. Selanjutnya, Departemen Sosial membuka kesempatan bagi sidang jemaat yang ingin berdonasi bagi sidang jemaat yang terdampak COVID-19. Sidang jemaat bisa transfer melalui rekening BCA berikut ini. Berikut adalah dokumentasi dari beberapa jemaat yang menerima bantuan tersebut. Untuk info diakonia penyerahan anak dapat menghubungi Bapak David Kurniawan. Untuk baptisan dapat menghubungi Pendeta David Kurniawan dan untuk pernikahan dapat menghubungi Pendeta Andreas Purnomo. Informasi sekitar kegiatan GSJA Ebenezer dan Satelit dapat dilihat di sosial media yang tersedia, ada YouTube, Instagram, Twitter, website, Facebook, dan juga WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu ikuti anjuran pemerintah yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. KB dan TK THB membuka pendaftaran murid baru loh. Sidang jemaat bisa mendapatkan diskon 10% untuk pendaftaran bulan Januari sampai dengan April 2021. Dapat menghubungi kontak person yang tersedia di layar sidang jemaat.
Selain KB dan TK, SDTHB juga membuka pendaftaran murid baru loh. Tentunya dengan diskon yang sama, yaitu untuk bulan Januari sampai April dan dengan kontak person yang sama. Mari sama-sama kita saksikan video tata cara ibadah offline. Selamat datang di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Informasi ibadah new normal, jemaat yang diperbolehkan datang dan beribadah di gereja berusia 15 sampai dengan 60 tahun. Dan jemaat yang tidak diperbolehkan datang dan beribadah berusia di bawah atau di atas 15 sampai dengan 60 tahun. Jemaat dengan komorbid, pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, diabetes, autoimun, atau yang sedang batuk dan pilek juga tidak diperbolehkan untuk datang beribadah. Protokol kesehatan selama berada di gereja: membawa masker dan face shield dari rumah dan memakainya selama berada di area gereja. Parkirlah kendaraan dengan mengikuti arahan petugas yang ada. Physical distancing di area parkir. Berilah salam tanpa memakai kontak fisik. Prosedur yang harus dilakukan sebelum jemaat masuk ke dalam gedung gereja. Jemaat harap antri dan tetap menjaga jarak saat mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Mengukur suhu badan. Masuk ke dalam bilik disinfektan sesuai dengan arahan petugas. Masuk secara bergantian ke dalam bilik disinfektan dengan tetap menjaga jarak. Apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, maka Anda akan dipisahkan dan akan melakukan cek kembali sebanyak 2 kali dalam 5 menit berikutnya. Apabila suhu tetap tinggi, jemaat akan diminta untuk segera pulang dan istirahat di rumah. Siapkan barcode yang sudah Anda pesan melalui aplikasi Lenggah di Ebenezer dan minta petugas untuk scan barcode Anda agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk sesuai dengan reservasi. Protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Jemaat duduk di tempat yang sudah ditentukan dan tidak boleh bergerombol saat memasuki gedung gereja. Usahakan tetap menjaga jarak saat berada di dalam gedung gereja. Mohon maaf apabila petugas kami menegur Anda jikalau Anda tidak menjaga jarak dengan benar. Tetap memakai masker dan face shield selama ibadah berlangsung dan jangan dilepas. Petugas berhak menegur apabila Anda tidak memakai masker dan face shield dengan benar. Persembahan serta persepuluhan bisa ditransfer melalui QR Code atau melalui nomor rekening gereja GSJA Ebenezer. Protokol kesehatan selesai ibadah. Mengikuti arahan petugas untuk keluar dari gedung gereja. Petugas berhak menegur apabila jemaat masih berkumpul dan berdiskusi dalam gedung apabila jam ibadah sudah selesai. Saat keluar, jangan berdesakan dan tetap menjaga jarak. Gedung gereja akan didisinfeksi sebelum dan selesai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu sepanjang hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Engkau memberkati pujian-pujian kami, firman-firman yang akan disampaikan, kiranya kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Agers, rekan muda, dan sidang jemaat yang sedang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus, kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita mau tanggalkan setiap apapun yang menjadi beban kita, setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Biar lewat pujian penyembahan, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Biarlah hati kami penuh dengan rindu Tuhan. Rindu bertemu dengan Engkau. Rindu memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Syukur. Syukur. Mari sama-sama kita katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan. Kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku
keindahan. Yes, rasakan keindahan Tuhan sore hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan Ku nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala Ku nikmati Tuhan, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau terang kami. Haleluya, akan menyembah-Mu, akan sembah-Mu. Haleluya, haleluya, sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu sore hari ini. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan keindahan Tuhan sore hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun teman-teman berada saat ini. Biarlah kita tetap bersatu hati. Kita naikkan pujian penyembahan kita sore hari ini. Haleluya Yesus, syukur. Haleluya. 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 Syukur. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
penuh iman menaikkan pujian ini. Bersamamu Bapa, kami bisa melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami bisa melewati segala sesuatu Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak lebih lagi. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita sore hari ini, amin. 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 Biarlah setiap kita percaya bahwa apapun yang menghadang hidup kita, apapun masalah kita, siapapun musuh kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sebab dia Tuhan perisai hidup kita, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menakutkan langkahku.
Tuhan menjadi perisai kita. Tuhan sudah membantu kita, sudah meneguhkan langkah kita. Sekarang giliran kita, Edgers. Saatnya giliran kita untuk bersorak, untuk berdiri, bangkit, untuk serukan nama Dia. urapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah sampai hari ini. Dari yang lalu hingga sekarang ya Bapak. Ya Tuhan. Sekarang ya Bapak. Biarlah lagu ini Pujilah Engkau Yesus. menjadi dupa yang harum. Biarlah lagu ini menjadi kenyataan iman kami ya Bapak. Sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Shalom Agers. Kali ini akan ada segmen baru yaitu preliminary atau pengantar sebelum khotbah pada ibadah Youth 11DG. Pada segmen kali ini adalah social experiment, di mana di sini telah kami kumpulkan 6 orang yang kami pilih dan mata mereka akan kami tutup. Setelah itu, kami akan memberikan beberapa pernyataan tentang ketakutan yang pernah mereka alami ataupun sedang mereka alami untuk ditanggapi saat ini juga. Hari ini, aku mau minta bantuan kalian semua untuk menanggapi beberapa pernyataan yang akan aku bacakan. Jika kamu pernah mengalaminya, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Aku sering menyimpan rahasia-rahasiaku karena aku takut orang-orang akan menjudge atau menghakimi aku, ataupun mereka tidak akan mengerti dan malah menjauh dariku. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Aku takut sekali jika orang-orang tidak bisa atau tidak mau menerima diriku. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Aku tersenyum dan memang terlihat baik-baik saja. Padahal bebanku begitu berat dan aku tidak tahu harus bagaimana ataupun kemana. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Ketika mereka sedih, aku ada untuk mereka. Tapi sebaliknya, ketika aku yang sedih dan membutuhkan mereka, mereka tidak ada untukku. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Aku selalu melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarku, karena aku takut terlihat buruk di mata mereka. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, silakan mundur 1 langkah ke belakang. Silakan buka penutup matamu. Lihat keadaan sekitarmu. Mereka juga merasakan ketakutan yang kamu hadapi, bukan? Apakah kamu masih merasa takut? Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap kehidupan ataupun kematian, terhadap waktu yang sekarang ataupun kekekalan. Wahyu 1 ayat 17-18. Kesulitan yang kita alami tidak membuat kita takut, melainkan ketakutanlah yang membuat kita sulit. Buanglah jauh-jauh segala kebimbangan dan kecemasanmu. Gantikanlah dengan kepercayaan yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah bangkit dan melangkahlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih di momentum yang spesial ini.
kami kembali boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah, sekalipun kami melakukannya secara streaming. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kalau kami tadi boleh memuji muliakan nama-Mu, saatnya kami akan bersama-sama untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami, dan firman itu akan menjadi rema kekuatan yang akan senantiasa menuntun dan memotivasi kami untuk kami senantiasa berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan kaum muda, keluarga muda, atau Bapak Ibu, Saudara sekalian, ataupun siapapun Anda yang saat ini sedang join mengikuti ibadah streaming kami. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pesan kubur yang kosong itu memberitahukan kepada kita kemenangan yang besar. Pesan kubur yang kosong memberitahukan kepada kita ada pengharapan bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, dan juga hal-hal lain yang saat ini mungkin membuat kita down, membuat kita kecewa, membuat kita seolah-olah tidak ada pengharapan. Pesan kubur yang kosong menyatakan di dalam Kristus dan kebangkitannya ada pengharapan, dan pengharapan itu adalah pasti. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kalau kita baca di ayat yang ke-7, saya memberi penekanan di ayat yang ke-7 bagian B. Di sini katakan ia, yaitu Yesus yang telah bangkit, telah pergi mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang menarik di sini. Bahwa di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus telah pergi mendahului kamu ke Galilea. Sebenarnya ini adalah merupakan suatu pesan bahwa ia, yaitu Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati itu,
Dia memenuhi janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang dialami para murid saat itu, mereka begitu ketakutan, mereka begitu kecewa, mereka begitu down. Karena apa? Karena guru mereka saat itu telah ditangkap bahkan disalibkan. Dan wajar, pengharapan mereka saat itu sepertinya pupus. Karena apa? Karena mereka melihat realita yang ada saat itu. Bahwa Yesus yang mereka idolakan, Yesus yang mereka anggap sebagai Mesias, Yesus yang mereka pikir akan membawa mereka kepada kebebasan, ternyata mati di salib. Tetapi saat itu mereka belum mengerti, mereka belum paham tentang kenapa Yesus datang ke dunia ini. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari nubuatan para nabi bahwa Tuhan akan datang, Mesias itu akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara ia harus mati supaya menjadi korban penebusan, supaya menjadi korban untuk pengampunan dan keselamatan setiap manusia. Nah, pada saat itu para murid dan pengikutnya belum mengerti. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah ya dan amin. Apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulut Allah itu pasti akan dilakukan dan itu pasti akan berhasil. Betapapun kelamnya kondisi yang dialami para murid saat itu, semuanya akan tercerahkan dengan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa apa yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan, bahwa ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, itu semuanya tergenapi. Dan kubur yang kosong membuktikan bahwa ia benar dan ia memenuhi janjinya, bahwa ia akan bangkit, ia mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan dan pengharapan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan yang sama yang terjadi pada murid pada saat itu juga ditujukan kepada kita. Apa yang saat ini membuat kehidupan kita merasa gagal? Apa yang saat ini membuat kita seolah-olah tidak ada pengharapan? Apa yang saat ini yang seolah-olah kita tidak bisa lagi merasakan kemenangan yang Tuhan berikan? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Kristus itu memberikan pencerahan kepada semua masalah, kepada semua persoalan yang kita hadapi apapun itu. Kalau Tuhan telah menang atas musuh yang terbesar yaitu maut dan kematian, Dia pun sanggup menang untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang saudara-saudara sekalian alami. Pertanyaannya, apakah engkau mau percaya akan kuasa kebangkitannya itu? Ini momentum yang spesial. Karena apa? Karena minggu depan ini kita akan memasuki minggu Paskah, yaitu peristiwa yang besar dalam iman Kristen, di mana Yesus mati dan bangkit. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan. Dan iman kita kepada Tuhan Yesus adalah suatu iman yang sia-sia. Tetapi Yesus adalah Allah yang berdaulat. Dan Dia juga adalah Allah yang memenuhi apa yang Dia firmankan. Dikatakan bahwa Ia akan mati. Dan pada hari yang ketiga Ia akan bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, tema kita minggu ini adalah jangan takut, bangkitlah. Pesan yang diberikan kepada para murid pada saat itu ketika mereka mengalami kegalauan karena mereka berpikir mereka kehilangan pengharapan karena Tuhan mereka seorang pribadi yang mereka idolakan saat itu, yaitu Yesus.
Pada saat itu mereka menerima kenyataan, mereka melihat bahwa Yesus telah mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, apa yang Yesus katakan pertama kali? Yesus katakan, jangan takut. Pesan yang sama yang diberikan para murid pada saat itu. Pesan yang sama juga yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Dimanapun Anda berada saat ini. Pesan pengharapan yang diberikan Yesus kepada para murid saat itu. Pesan yang sama juga Tuhan berikan kepadamu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kegagalanmu? Apa yang menjadi penghalang bagimu untuk maju? Tuhan berkata, jangan takut, bangkitlah. Jangan takut, bangkitlah. Seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Demikian Dia juga akan memberikan kepadamu kemenangan untuk kau bangkit dari keadaanmu saat ini. Untuk kau bangkit dari masalahmu saat ini. Untuk kau bangkit dari setiap tantangan, dari setiap belenggu yang saat ini engkau hadapi. Percayalah, Dia Allah yang memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Yang akan memberikan kita kemenangan, kelepasan. Yang akan memberikan kita pemulihan. Firman Tuhan katakan tadi, Ia mendahului kamu ke Galilea. Artinya Dia mempersiapkan jalan bagimu. Dia tahu segala sesuatunya. Kita manusia, kita tidak tahu jalan kehidupan kita. Apa yang terjadi, bahkan 5 menit ke depan kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu sampai akhirnya. Dan Tuhan katakan di sini, Ia mendahului kamu pergi ke Galilea. Tuhan yang sama juga berpesan kepada kita. Ia mendahului setiap jalan-jalan kita. Setiap tikungan, setiap rute yang kita harus hadapi. Ketahuilah apapun itu. Tuhan telah mendahului kita. Dan Dia mempersiapkan jalan bagi kita. Memang, saudara-saudara, bukan berarti sebagai orang Kristen, jalan kehidupan kita mulus-mulus saja, tidak. Kita akan tetap diperhadapkan dengan banyak kenyataan, di mana kekecewaan, di mana pergumulan, di mana tantangan itu akan selalu kita jumpai. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia mempersiapkan jalan bagi kita, bukan berarti jalannya itu mulus-mulus, tidak. Dia mempersiapkan jalan bagi kita, artinya di dalam segala peristiwa, di dalam segala apa yang kita hadapi, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Setiap kita yang berharap kepada Dia. Dan rancangannya firman Tuhan katakan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan, bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, saudara-saudara, jika ditanya, danau manakah yang terindah di dunia, maka mungkin kita sebagai orang Indonesia mungkin berkata, oh, danau yang terindah di dunia itu misalnya contoh Danau Toba atau danau-danau yang lain. Tetapi bagi orang Yahudi, danau yang terindah adalah Danau Galilea. Kenapa? Karena ada sebuah tradisi ya, menurut para rabi Yahudi, Danau Galilea itu tatkala Allah menciptakan dunia ini, terakhir yang Dia ciptakan adalah Danau Galilea untuk dinikmatinya sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah ke Israel, tentu sudah pernah mengagumi keindahan pemandangan Danau Galilea dan sekitarnya. Dan Danau Galilea ini merupakan objek wisata yang selalu ditonjolkan oleh pemerintah Israel. Menunjukkan betapa luar biasanya Danau Galilea itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari kebangkitan Tuhan di hari Paskah,
Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk pergi ke Danau Galilea. Di Matius 28 ayat 1 sampai 10 tadi. Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke Danau Galilea. Mengapa harus ke Galilea? Kenapa tidak ke Bethlehem, kota kelahiran Yesus? Kenapa tidak ke Yerusalem? Yerusalem pada saat itu adalah kota yang besar. Atau ke kota-kota lain. Kenapa harus ke Galilea? Kenapa tidak ke Sungai Yordan, tempat Yesus pertama kali dibaptiskan? Kenapa harus ke Galilea? Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Galilea itu punya makna rohani. Kenapa Yesus perintahkan murid-muridnya harus pergi ke Danau Galilea? Karena di Galilea itu segala sesuatunya itu berawal. Di Galilea itu perjalanan para murid itu dimulai. Yesus memanggil mereka. Di daerah Galilea itu pertama kali Yesus juga membuat mujizat di mana air menjadi anggur. Di Danau Galilea itu mereka pertama kali ketemu Tuhan dan membangun relasi di sana. Di Danau Galilea, di daerah Galilea itu segala sesuatunya itu berawal. Dan para murid kebanyakan pada umumnya mereka adalah orang-orang Galilea. Jadi Galilea ini adalah suatu daerah yang boleh dikatakan itu memberikan kenangan tersendiri bagi para murid Yesus. Galilea itu suatu tempat, suatu daerah yang spesial. Dan kita tahu juga bahwa murid-murid Yesus sebagian besar mereka adalah orang-orang nelayan dan orang-orang yang berasal dari Galilea. Dan setelah kebangkitan Yesus, Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea. Supaya mereka memperoleh penyegaran rohani, serta pembaharuan motivasi untuk tugas yang lebih lanjut. Mereka perlu ke Galilea agar mereka mempunyai kesempatan untuk merenungkan kembali serta mengevaluasi relasi mereka dengan Tuhan. Mereka diperintahkannya ke Galilea untuk mengadakan semacam mini retreat. Mundur sejenak untuk kembali menemukan panggilan dan jati diri mereka. Jadi makna rohani dari Galilea adalah kembali untuk berelasi dengan Tuhan. Kembali menemukan panggilan yang sesungguhnya. Kembali untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya. Di Galilea segala sesuatu berawal. Di Galilea segala sesuatu itu dimulai. Nah, berapa banyak dari kita yang saat ini mungkin karena keadaan, akhirnya kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Kita kehilangan semangat kita untuk melayani Tuhan. Mungkin boleh dikatakan ya kita pergi ke gereja hanya sekedar rutinitas. Tetapi sesungguhnya hati kita sudah padam. Hati kita mungkin sudah tawar. Karena apa? Karena situasi, keadaan, kondisi yang mengelilingi kita, yang mempengaruhi kita sehingga relasi kita dengan Tuhan, semangat kita dalam kita mengikut Tuhan itu kendor, bahkan mungkin padam. Kalau Anda mengalami hal itu, kembalilah ke Galilea. Baharuilah kembali relasimu dengan Tuhan. Ingatlah pertama kali bagaimana Tuhan memanggilmu. Ingatlah pertama kali engkau berjumpa dengan Dia. Ingatlah pertama kali bagaimana engkau mengalami kuasa yang mengubahkan dan memanggil hidupmu untuk mengikutnya. Saat ini mungkin engkau mengalami letih, lesu, dan beban berat. Ingatlah, kembalilah ke Galilea. Kembalilah dari titik awal engkau bermula, engkau berjalan bersama dengan Tuhan.
ingatlah masa-masa yang lalu di mana Tuhan menolongmu. Dan Tuhan yang sama yang menolong engkau di masa yang lalu, Tuhan yang sama yang akan tetap menolong engkau masa ini dan masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita lihat pada peristiwa di mana Yesus disalibkan, banyak murid yang meninggalkan Tuhan. Mereka takut, mereka galau, bahkan pemimpin para rasul, para murid saat itu, Petrus, menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya? Yesus menemui Petrus di Danau Galilea. Tempat yang sama ketika Yesus memanggil Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tempat yang sama juga di mana akhirnya Yesus memulihkan Petrus yang saat itu dia mengalami kekecewaan, dia mengalami down karena dia melihat bahwa Yesus disalibkan dan dia menyangkal Yesus pada saat itu. Tempat yang sama di Danau Galilea itu. Tempat yang sama di mana Petrus dipanggil Tuhan. Tempat yang sama juga di mana Petrus dipulihkan. Dan kita lihat setelah peristiwa kebangkitan Kristus, setelah mereka berjumpa Yesus di Galilea, ada kuasa transformasi dari kebangkitan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Sejak dari situ kita lihat para murid Yesus yang nanti kelak akan menjadi para rasul. Mereka menjadi pribadi yang diubahkan. Mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Yang berjalan dengan kuasa. Kalau mereka dulu pribadi yang ketakutan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan kuasa kebangkitan Tuhan di Galilea itu. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan mereka akhirnya menjadi para rasul yang membawa Injil ke seluruh dunia. Dan melalui kehidupan mereka akhirnya berita keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan tiba pada generasi kita saat ini. Semua itu karena mereka mengalami kuasa transformasi, itu kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa yang membangkitkan mereka saat itu. Saat itu mereka pasti kecewa karena mereka menghadapi realita di mana Tuhan yang mereka harap-harapkan itu mati, tetapi rupanya tidak sampai di situ. Yesus memang mati tetapi dia bangkit dan dia memberikan kemenangan. Seperti dia menang atas maut, demikian juga dia memberikan kepada kita kemenangan atas setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, saya ingin menceritakan suatu ilustrasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu di Amerika Serikat, tepatnya itu di negara bagian Dakota Selatan ya. Di situ Anda bisa melihat suatu karya seni patung yang menakjubkan yang dikerjakan oleh seorang pemahat yang bernama Gutzon Borglum. Nah, Borglum ini telah menghasilkan suatu karya seni yang tidak pernah dipikirkan oleh orang. Ini ia memahat 4 wajah Presiden Amerika yang terbesar sampai dengan saat ini. Yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan terakhir Theodore Roosevelt. Pada bukit karang yang bernama Black Hills. Nah, untuk memahat patung-patung tersebut, Borglum bersama dengan para pekerjanya itu harus bergantungan pada tali di ketinggian yang kurang lebih 150 meter di atas dasar lembah. Mereka memakai berbagai macam alat, mulai dari pahat, palu, bahkan dinamit untuk menciptakan wajah-wajah yang tingginya setara dengan gedung bertingkat 5. Nah, Borglum memerlukan waktu kurang lebih 14 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Dari ilustrasi ini Bapak Ibu, saya ingin menyeberangkan satu poin. Bahwa sebagaimana Borglum yang telah mentransformasi bukit, batu, karang tersebut menjadi patung-patung yang indah dan luar biasa dan menakjubkan. Demikian juga dengan Yesus melalui kuasa kebangkitannya akan mentransformasi kehidupan kita dan akan mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan memberikan pesan kepada kita supaya kita tetap percaya kepada firman dan janjinya. Terlepas situasi apapun yang saat ini kita hadapi, ingatlah, Ia adalah Tuhan yang memegang kendali. Jangan takut, bangkitlah. Pesan yang sama yang diberikan kepada murid, pesan yang sama juga diberikan kepada kita. Dan melalui peristiwa di Galilea, setelah kebangkitan Tuhan, mengingatkan dan menunjukkan kepada kita kuasa Tuhan, yaitu kuasa kebangkitannya yang mampu memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi saat ini, mari jangan takut, bangkitlah, hadapi, maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Mari kita akan naikkan pujian. Saya undang pemain musik dan juga tim altar untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian yang terakhir tadi, yaitu Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan. Kau
Haleluya, haleluya. Rekan-rekan muda diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya sore hari ini. Saya mau saksi sedikit rekan-rekan. Beberapa hari yang lalu saya menerima vaksin, vaksin dari pemerintah. Dan saudara-saudara tahu, setelah saya terima vaksin siang, pagi ngantri, siang divaksin, lalu kemudian sore belum terjadi apa-apa, malam harinya saya menggigil rekan-rekan. Menggigil, saya pikir itu karena AC, saya sampai minta tolong istri untuk matikan AC di kamar, tapi tetap menggigil. Saya kasih selimut, pakaian tebal juga masih menggigil. Lalu besok pagi saya masuk kerja. Saya masuk kerja dan saya ingat perkataan ibu saya ketika saya masih kecil. Posma, kalau kamu masih bisa jalan, kalau sekolah tetap sekolah, kuliah tetap kuliah, kerja tetap kerja. Jadi dengan kepala pusing saya tetap masuk bekerja. Dan saudara-saudara saya tahu dari awal saya masuk sampai ketika saya pulang, saya jemput anak saya nomor 2, pusingnya nggak hilang-hilang. Lalu kemudian ketika sampai pulang ke rumah, sebenarnya malam Jumat itu saya ada jadwal pelayanan di salah satu satelit firman Tuhan. Saya minta izin karena begitu pulang sampai ke rumah, ambruk saya. Ambruk, pusing, dan ada panas juga. Dan di situ saya belajar satu hal, bahwa kadang-kadang ada saat kita harus istirahat di situ. Ada saat benar-benar kita harus take a rest di situ. Ketika saya menerima vaksin itu ada saat-saat di mana bagian dalam tubuh saya itu disempurnakan pemulihannya oleh Tuhan. Dan salah satu yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi adalah di dalam proses kebangkitan itu kita tidak boleh lupa akan satu hal. Sebelum Yesus mengalami kebangkitan, Yesus disiksa dulu, Tuhan Yesus kemudian mengalami kematian fisik dulu, lalu kemudian dia turun di dalam kerajaan maut selama 3 hari, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, di dalam play Millennium tadi dikatakan, kadang-kadang kita sebagai rekan muda, kita sering menyimpan rahasia kita, karena takut orang ngejudge kita. Challenge bagi kita. Kalau kita nggak bisa mengalahkan rasa takut kita, saudara-saudara bisa nggak setuju dengan saya? Setuju juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kita berani paling tidak menyampaikan rahasia kita, nggak kepada semua orang tentunya, tapi kepada siapa yang kita percaya di situ. Dan mungkin nanti suatu saat kita akan terluka di situ. Karena apa? Karena orang kita curhat di situ mungkin akan cerita ke orang lain. Saudara-saudara, itu mungkin yang paling kita takutkan. Saya juga, kita semua pasti juga mengalami rasa takut di situ. Tapi satu hal, ketika kita mengalami rasa takut, kecewa, down di situ, justru disitulah Tuhan memberikan vaksin bagi kita. Justru disitulah Tuhan membuild up kita. Justru disitulah Tuhan menggrow up kita untuk menjadi bertumbuh satu langkah lagi lebih dewasa rohani di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita sore ini menerobos rasa takut kita. Belajarlah membongkar tembok-tembok rasa takut dalam hati kita. Ketika kita mulai menyimpan rahasia, kita seakan-akan membuat hati kita kerdil, gak bisa bertumbuh. Belajar membuka rahasia, tapi kepada hanya orang-orang yang dipercaya. Ketika kita mungkin takut orang tidak bisa menerima kita sehingga kita tidak bisa menemukan jati diri kita. Saya menantang kita sore hari ini, temukan jati dirimu di dalam Yesus. Kalau orang atau lingkungan gak bisa menerimamu, tetap bertahan di situ. Dan saya percaya ketika ada saatnya ketika Tuhan akan bangkitkan kita, di situ juga kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa sore hari ini buat rekan-rekan muda, bangkit, jangan takut. Kalau engkau mengalami kegagalan di dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah Yesus yang memberi kemenangan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Saat sore hari ini firman-Mu telah dibentangkan bagi kami. Tuhan tolong buat Edgers dan rekan-rekan muda yang lainnya dan sidang jemaat yang masih setia menyaksikan ibadah kami sore hari ini. Tuhan memberkati mereka. Jikalau ada mereka yang mengalami rasa takut, rasa bimbang di dalam hati mereka, karena mereka tidak tahu harus bercerita ke siapa rahasia-rahasia yang terdalam dalam hidup mereka. Tuhan singkapkan di dalam pikiran mereka, hati mereka, supaya mereka ditunjukkan kepada orang-orang yang mereka bisa berani terbuka. Sehingga mereka tidak memikul beban hidup mereka yang begitu berat dengan sendirian. Mereka bisa berbagi beban mereka kepada orang-orang yang lain.
Dan juga Tuhan tolong buat rekan-rekan boleh mungkin kelihatannya senyum di depan orang, kelihatan baik di depan orang, padahal mungkin mereka memiliki beban-beban yang berat, yang sebenarnya mereka nggak bisa pikul. Mereka tersenyum di luar wajah mereka, tapi mereka menangis di dalam hati mereka. Bapak hamba berdoa, kami berdoa biarlah Tuhan mereka benar-benar mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Biarlah mereka benar-benar bisa mengalami satu langkah lebih maju dalam hidup mereka. Mereka mulai mempercayakan hati mereka, hidup mereka, rasa sedih mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka berani untuk sekedar menangis, mengeluarkan air mata karena di balik air mata itu Tuhan memberikan pemulihan di dalam hati mereka. Tuhan tolong buat rekan-rekan muda Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit juga, kami percaya kuasa Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan di dalam masa menyongsong Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Yesus ini, kami akan mengalami terobosan-terobosan baru di dalam Tuhan. Kami akan mengalami kebangkitan-kebangkitan rohani di dalam Tuhan karena kami percaya Yesus beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Rekan-rekan muda yang kasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi sidang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajahnya dan melepaskan berkat damai sejahtera. Diberkatilah apa yang kau kerjakan sepanjang minggu yang berjalan ini. Karena cinta kasih Tuhan akan selalu besertamu. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kali kedua. Mari kita semua yang percaya dan mengimani, kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai kepada live streaming kita berikutnya. Tuhan memberkati. Bangkit serukan nama Yesus.